Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku, sahabatku, yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mengawali majlis ilmu kita ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih sayang pada kita. Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih beri kita peluang menikmati hidup di dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, kita bersyukur. Mari kita isi sisa-sisa umur yang Allah berikan ini, kita manfaatkan untuk dapat mengumpulkan pundi-pundi amal soleh buat bekal kita di akhirat nanti insya Allah. Dan salah satu cara kita mengumpulkan amal-amal soleh ialah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku, sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita mohon kepada Allah tidak pernah bosan-bosannya. Semoga kita beserta keluarga dan jemaah semua terhindar dari musibah, termasuklah musibah COVID-19 ini yang belum berakhir sampai hari ini. Mudah-mudahan kita berharap musibah COVID ini segera berakhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku, saudaraku, seiman dan sekeyakinan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita renungkan, kita hayati satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 49, di mana di ayat itu dikatakan di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ajal. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud bahwa bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas tertentu.
apabila ajal seseorang itu sampai, maka tidak dapat ditambah, tidak dapat ditunda atau minta dipercepat walaupun satu saat. Bila sampai ajal kita, tidak dapat ditambah atau dikurangi walaupun satu saat. Sahabatku yang berbahagia, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita wajib meyakini akan berlakunya kematian terhadap diri kita. Karena kita Allah ciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia ini adalah tempat untuk kita beribadah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali beribadah kepadanya. Ini tujuan Allah menciptakan kita, beribadah. Nah, apabila kita melaksanakan ibadah di dunia ini, melakukan amal soleh di dunia ini, maka kita sebenarnya telah berhasil menjadi hamba Allah. Telah berhasil mencapai tujuan Allah ciptakan. Tetapi, saudaraku, sahabatku, bila kesempatan kita di dunia ini tidak kita manfaatkan untuk melaksanakan amal-amal soleh, tidak melakukan ibadah kepada Allah, maka maaf, kita adalah produk yang gagal, tidak mencapai sasaran dan tujuan. Jadi mati ini tidak bisa dielakkan. Tidak mau mati, dia pasti mati. Berani mati, mati juga. Jamaah yang berbahagia, kita bukan bercakap soal bagaimana menghadapi kematian. Mati bukan akhir dari segala, dari kehidupan. Saya ulang balik. Mati bukan akhir dari kehidupan kita, bukan. Tapi mati adalah perpindahan kita dari alam dunia menuju alam barzah. Untuk sampai ke alam kubur, ke alam barzah, kita harus melewati pintu, yaitu pintu kematian. Dan nanti setelah di alam barzah, kita menuju akhirat lewat pintu, yaitu pintu kiamat. Saudaraku yang berbahagia, salah satu kebahagiaan terbesar, manusia di akhirat kelak ialah dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kita sembah selama ini, Allah yang kita ibadahi selama ini, Allah yang kita patuhi, tunduk, taat kepadanya selama ini. Kita akan bertemu dengan Allah. Rasulullah mengatakan apa? Kelak di surga, nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar lagi di surga, kecuali bila kita dapat melihat wajah Allah bagaikan melihat bulan purnama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Mudah-mudahan kita, sahabatku, sekeluarga, jemaah sekalian, diberi kenikmatan yang sangat besar dan sangat mengembirakan ini, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti.
Saudaraku yang berbahagia, kegembiraan ini digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, yang artinya, barang siapa senang berjumpa dengan Allah, ya, man ahabba liqa Allahi ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang jumpa dengan dia. Siapa yang suka jumpa Allah? Allah pasti senang jumpa dia. Itu dia. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, ya, faman kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci jumpa dia. Lalu aku bertanya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah itu maksudnya juga benci kepada kematian? Padahal setiap kita membenci kematian. Aisyah bertanya, apakah maksudnya membenci kematian berarti membenci bertemu dengan Allah? Padahal semua orang benci mati, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW menjawab, bukan begitu. Tetapi seorang mukmin jika telah diberi kabar gembira dengan rahmat dan ampunan Allah, ia senang berjumpa dengan Allah. Dan Allah pun senang berjumpa dia. Dan sesungguhnya orang-orang kafir, jika telah diberi kabar dengan siksaan Allah dan marah kepada Allah, maka dia benci berjumpa dengan Allah, dan Allah pun benci berjumpa dengan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Bila seseorang itu mengetahui, memahami bahawa Allah Maha Pengampun, sedangkan kita hamba Allah banyak melakukan dosa, dan kita yakin bahawa Allah, kalau kita melakukan betul-betul taubatan nasuha, betul-betul bertaubat, Allah akan ampunkan kita. Bila Allah dah ampunkan kita dan kita yakin, maka akan muncul rasa senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, sahabatku yang tercinta, jangan tunda lama-lama lagi. Yang pasti saya katakan, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada bumi yang tidak tertimpa hujan, tidak ada lautan yang tidak bergelombang, dan tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kullun nas khata', khairun khata' at-taubah. Semua manusia itu pernah melakukan dosa, kata Nabi. Sebaik-baik manusia, manusia yang sadar dan insaf akan kesalahannya dan mengakui akan dosa-dosanya. Kita bersyukur. Kita punya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat.
Karena sifat Maha Pengampun Allah inilah membuat kita ingin bertaubat dan meyakini Allah akan mengampunkannya, dan kita gembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa orang yang soleh, hamba yang soleh, dia macam tidak sabar ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari juga, yang bermaksud, jika jenazah telah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka, maka jika jenazah tersebut termasuk orang-orang soleh, maka jenazah tersebut berkata, bersegeralah kalian membawaku. Dan jika ia bukan dari orang yang soleh, maka ia berkata, celaka, celaka. Kemana mereka akan membawaku? Kemana mereka akan membawanya? Suara jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia, dan seandainya manusia mendengarnya, tentu manusia akan jatuh pingsan. Allah karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku, sahabatku, kita masih diberi peluang, masih diberi kesempatan untuk menjadi hamba yang soleh. Masih diberi peluang. Kalau sudah ajal sampai, kalau sudah dalam kubur, sudah tak ada peluang untuk mengumpulkan amal-amal soleh. Kalau sudah dalam kubur, sudah tak ada peluang menjadi hamba yang soleh di dunia. Sekarang masih ada kesempatan. Raih peluang ini, ambil kesempatan ini untuk menjadikan diri kita hamba yang soleh. Tentu dengan mengamalkan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah dengan niat maksud hanya menuntut ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Sebab apabila yang meninggal orang soleh, dia sudah diberikan gambaran, sudah dinampakkan bayangan surga, dinampakkan min riyadil jannah, taman-taman surga, sehingga tak sabar. Macam kita, contoh, ketika kita ditunjukkan inilah rumah kita, kita beli rumah, lalu ditunjukkan inilah rumah kita, dan kita tengok gambar rumah kita lewat video barangkali, cantik, lawa rumah kita. Kita pun rasa tak sabar nak datang tengok rumah kita itu. Apalagi bila ditunjukkan rumah kita di surga dengan taman-taman yang indah, seluas sangat memandang. Allah karim, kita rasa tak sabar ingin melihat rumah kita di surga itu. Itulah orang-orang soleh. Sekali lagi, saya Al-Fakir Ilmu, saya hamba yang dhaif, mengajak terutama diri saya sendiri. Mari kita berusaha kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah,
berilah kami rahmat-Mu, beri kami hidayah-Mu untuk dapat kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh. Sungguh ya Allah, kami rindu untuk bertemu dengan-Mu. Tapi malang dan celakalah. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Malang dan celakalah mereka yang diberi peluang oleh Allah melaksanakan amal-amal soleh di dunia, tapi sebaliknya mereka melakukan maksiat, melakukan dosa dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Sampai ajalnya sampai kematian datang kepadanya, belum mau bertaubat, maka orang ini celaka. Ditunjukkan gambaran neraka yang sangat pedih azabnya. Rasanya dia tak sanggup menghadapinya, sehingga timbul rasa bencinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Jamaah yang berbahagia, apa hikmah yang dapat kita petik? Pertama, ketika meninggal dunia seorang mukmin, seorang orang yang soleh akan diberi kabar gembira oleh Allah dengan rahmat Allah, sehingga dia bergembira bertemu dengan Allah. Allah tunjukkan kenikmatan demi kenikmatan yang akan dia dapati nanti setelah dia meninggal dunia. Makanya dia minta segera diantar ke kuburan. Saking tak sabarnya dia. Sebaliknya, ahli maksiat atau orang kafir, ketika dia meninggal dunia, ajalnya sampai, kematian dia datang, ditunjukkan betapa azab neraka yang akan diterimanya, sehingga mereka benci bertemu dengan Allah, benci untuk masuk ke liang kubur, karena dia tahu azab akan menimpanya. Oleh karena itu, sahabatku, saudaraku yang mulia, kalau kita senang bertemu dengan Allah, maka jadilah hamba Allah. Lakukan segala perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Jadilah hamba Allah. Tapi kalau kita menjadi hamba nafsu, hamba dunia, hamba syaitan, maka kita akan rugi. Kita akan rugi. Kenapa? Karena azab akan menimpa yang sangat pedih. Saudaraku yang berbahagia, ingat, sekali lagi ingat, mari sama-sama kita ingat, termasuk hamba yang dhaif ini, bahwa kematian, bahwa ajal adalah pemutus kesempatan untuk kita beramal di dunia. Seulang balik, bahwa kematian, ajal, itu adalah pemutus kesempatan untuk kita melakukan amal-amal soleh di dunia. Oleh karena itulah,
kita disunnahkan, kita dianjurkan untuk mengingat kematian. Bahkan Rasulullah berpesan lewat sabdanya dalam sebuah riwayat, kalau hatimu keras, membatu, maka ingatlah akan datangnya kematian, supaya lunak hati ini. Kalau kita lupa akan kematian, maka kita akan hanyut. Hanyut dengan dunia, hanyut dengan nafsu syahwat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru zikra hadzal lazzat." Banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Perbanyak ingat. Ingat mati bukan kita buat lemah, bukan. Artinya, bila kita banyak mengingat mati, maka kita akan mempersiapkan bekal setelah kematian. Jemaah, sebenarnya bukan mati jadi masalah. Karena mati itu sudah ketentuan Allah. Suka tak suka pasti mati. Tapi setelah kematian itu yang jadi masalah. Setelah kematian itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama di dunia ini. Hati-hati. Dalam hadis yang lain, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau memang harus melakukan hal itu, hendaknya ia berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairali wa tawaffani iza kanatil wafatu khairali. Artinya apa? Seandainya kita ditimpa musibah atau dalam masalah atau sakit yang berkepanjangan sehingga terlontar dari mulut ini, aku rasa mati lebih baiklah. Jangan. Dilarang mengharap kematian itu. Kan selalu kita dengar dari orang, alah macam ini mati lagi baiklah. Jangan. Nabi mengajarkan kita, yaitu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani iza kanatil wafatu khairali. Tapi katakanlah, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untuk aku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagi aku. Minta dengan Allah dengan bahasa yang mudah. Jangan cakap, aku gini-gini mati lagi baiklah. Aku ingat mati lagi bagus. Jangan. Tapi katakan, ya Allah, seandainya kehidupan lebih baik buat diriku, maka panjangkan umurku dalam taat beribadah kepadamu. Tapi kalau kematian lebih baik buat diriku, maka wafatkan aku. Sungguh Allah Maha mengetahui. Begitu juga dengan hadis Abu Hurairah yang lain. Ya. Beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, jangan salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, dan janganlah meminta mati sebelum datang waktunya. Karena jika salah seorang di antara kalian mati, maka amalnya akan terputus. Sedangkan umur seseorang mukmin tidak akan bertambah, melainkan menambah kebaikan. Artinya apa? Jangan pernah minta mati. Karena mati itu pemutus untuk kita melakukan amal-amal soleh.
tapi mintalah panjang umur kepada Allah agar diberi peluang melakukan amal-amal soleh. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, kita diingatkan kembali, sering-seringlah mengingat kematian. Artinya, dengan mengingat kematian, kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi sesudah kematian. Dan jangan berangan-angan untuk minta mati cepat. Selanjutnya, mari kita ambil kesempatan, ambil peluang. Selagi ada kesempatan, pertama, selagi ada kesempatan berlakukan amal-amal soleh, lakukan. Karena amal soleh itu untuk kita juga. Man amila solihan fal nafsi, wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa melakukan amal soleh, amal itu soleh itu hanya untuk dia. Dan siapa melakukan kesalahan, dan kesalahan itu juga untuk dia. Maka rebut peluang selagi ada kesempatan hidup ini, lakukan amal soleh. Yang kedua, selagi ada peluang, segera kita menuju taubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat dan hidayahnya untuk kita dapat mengumpulkan amal-amal soleh selagi kita diberi peluang hidup di dunia ini. Dan semoga Allah bukakan kita pintu taubat dengan sebenar-benar taubat. Dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan kita insya Allah menjadi hamba yang bergembira untuk bertemu dengan Allah nanti. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.